Seperti kita pahami bersama bahwa sektor kehutanan ini adalah sektor yang sangat strategis dan saat ini bahkan posisinya semakin strategis, tidak hanya berfungsi untuk menjaga fungsi lingkungan tetapi juga sebagai pilar penting di dalam mendukung pembangunan ekonomi hijau dan juga untuk pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca nasional. Melalui Indonesia Voluntary 2030, kita telah menetapkan arah yang jelas bahwa sektor kehutanan tidak hanya menjadi penjaga fungsi ekologis, tetapi juga menjadi leading sektor dalam aksi iklim nasional, menjadi kontributor utama di dalam pengendalian perubahan iklim dan juga pencapaian NDC Indonesia. Perjalanan menuju Palu Net Sink 2030 bukan hanya soal bagaimana kita bisa mencapai penurunan emisi, bagaimana kita bisa mencapai net sink, tapi juga bagaimana kita mengelola hutan secara bertanggung jawab, bagaimana kita melindungi masyarakat di sekitar hutan, dan bagaimana kita membangun kepercayaan dunia. Safeguard adalah kompas kita di dalam perjalanan tersebut. Safeguard sebagai fondasi Palu Net Sink 2030, Safeguard menjadi kompas integritas, penjamin kualitas, Safeguard menentukan kredibilitas Indonesia di tingkat global, dan juga Safeguard memastikan bahwa hutan terlindungi, masyarakat dihormati, dan kepercayaan global dijaga. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan eksekutif dialog penguatan Safeguard dalam tata kelola kehutanan nasional pada proyek Indonesia Palu Net Sink 2030 Norway Contribution secara resmi dibuka. Perkembangan yang kita lakukan dengan Safeguard yang kita bangun dengan sistem informasi Safeguard-nya itu juga telah memperoleh recognize, meskipun di dalam implementasinya banyak sekali tantangannya. Kemudian evolusi yang lebih ke sini di samping environment, sosial, juga governance itu menjadi sangat kuat. Beberapa kali kami memang bertemu dengan teman-teman dari Vietnam, Laos, Kamboja, dan juga sekarang Thailand sedang menyiapkan juga terkait dengan Safeguard. Dia tidak boleh diselipkan di tengah-tengah atau di akhir seperti itu. Jika misalnya nilai karbonnya mau green, clean and clear, khususnya misalnya nanti ingin implementasi NEC, Safeguard harus dirumuskan di awal, dikomitmenkan, kemudian ada kelembagaannya. Karena Safeguard akan menjamin misalnya terkait dengan tata kelola, sosial dan lingkungan hidup, juga kelembagaan. Siapa yang melakukan apa, tugasnya apa, dan bagaimana. Jadi Safeguard harus sebagai fondasi kepercayaan global. Safeguard harus menjadi prasyarat akses pendanaan iklim, dan Safeguard sebagai standar integritas program. Perlu sering sekali dialog-dialog ya dengan para stakeholder. Kita mengundang beberapa stakeholder, kemudian kita mendialogkan, kemudian dan tidak hanya berhenti di sini, itu harus diimplementasikan dan harus utamakan ke lembaga-lembaga masing-masing gitu, agar bisa terimplementasi. Alhamdulillah acara berjalan lancar, banyak pengalaman pembelajaran yang kita terima. Tentunya di samping keberhasilan atau Indonesia yang sudah raih, tantangan masih ada. Jadi bagaimana kita mengintegrasikan dengan teman-teman di lapangan, di daerah, dan juga sinergi dengan sektor-sektor yang lain juga.